rezeki yang kita terima itu kita nggak tahu itu rezeki beneran apa cobaan dari Tuhan buat gua. Berat. Tapi pertama kali Mas Tio nge-build Tuku, apakah memang udah ada bayangan gue mau culture kayak gini, gue mau mencari orang yang seperti ini karena gue tahu kelebihan dan kekurangan ini, jadi gue butuh cover dari sini gitu. For sure karena gue malas, nggak mungkin gue punya pikiran gitu kan. Gue bisa di toko dulu, zaman dulu gue bisa latih anak-anak bikin kopi sambil baca koran. Karena kalau mental itu udah benar, kenali diri udah benar, habis itu being clarity dengan apa yang lo pengen. Dan make sure lo tau happiness itu apa. Jadi kombinasi antara bersyukur dan happiness itu menurut gue penting. Waktu di awal lo tipe leaders yang one on one tuh rutin, atau lo tipe leaders yang one on one pas lo lihat ada sesuatu aja? Nggak mungkin lah rutin, kan gue males. Jadi nggak ada terstruktur. Seberapa sering lu minum kopi setiap hari? Sehari kalau lagi banyak 3 lagi, tapi kayak gue nggak bisa banyak-banyak juga. Tapi paling nggak minimal 1 adalah Americano atau kopi susu? Americano lagi. Oh, belagu Americano nggak pakai gula. Lu ke Korea-Koreaan gitu ya? Aduh, gue ngadain Korea lagi. Lu anak kopi susu ya? Enggak, gua iya dulu kopi susu, tapi sekarang Americano. Biar Korea-Korea. Enggak. Yang penting kafein kayak tapi gitu. lu sehari 5. 3. Kira. Tapi one of yang gue inget kalau kita ngomong kopi susu itu adalah kopi susu gula aren yang dipopulerkan oleh Tuku. Kenapa emang? Ya kan, karena dia breakthrough dan dari zaman di Cipete sampai kita ngantri itu di Pasar Santa zaman-zaman dulu gitu kan. Itu legend kayak anjir, kalau inget kayak gitu jadi kayak udah tua banget ya, karena udah lama banget tuh. Emang lu tua kan? Betul, dan menurut gua ini adalah salah satu brand lokal yang sustain dan bahkan juga mengglobal. Kira-kira gimana ya? Betul. Jadi kita hari ini mau ngebahas bagaimana sih foundernya tuh bisa sekeren itu memimpin bisnis yang nggak cuman rajai lokal tapi juga bisa global. Apakah tangan besi? Ya. Ataukah? Ya, Mari kita. Tanpa panjang lebar kita makan the one and only Andano Prasetyo. Wey. Nggak besi ya tangannya? Nggak besi ya tangannya ya. Raymond diri. Aduh. Welcome Mas Tio. Halo. Kumpul Leaders. Terima kasih sudah datang ke Kumpul Leaders. Yes. Hari ini mungkin kita bakal lebih banyak ngomongin dari sisi leadershipnya. Apa sih yang kira-kira bisa bikin Tuku bertahan selama itu? Tadi Boleh. sempat mention, apakah Mas Tio ini tangan besi sekali sampai sekarang survive lokal brand kopi salah satu trendsetter waktu itu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita main game dulu. Oke. Siapa yang duluan? 6 tangan Doraemon. Hancur. Kita main game dulu. Ada 2 pilihan. Dipilih, gak usah pikir lama-lama, gak usah dijelasin alasan milih itunya. Oke. A atau B. Let's go. Oke. Pertama, tim yang lihat sini. Jangan nyontek dulu dong, Mas. Oke. Tim yang rebel tapi pintar, tapi tim yang nurut tapi blow on. Rebel tapi pintar. Oke, pro hire atau meng-grooming tim? Grooming. Oke. Bikin sistem atau building tim? Sama tuh ya. Tim. Terstruktur atau intuitif? Intuitif banget gua. Ciptain produk yang di gatekeep sendiri atau ciptain produk yang akhirnya di copy sebanyak orang? Di copy banyak orang. Mentang-mentang jualannya kopi. Cuan dulu apa impact dulu? Cuan lah. Di awal build team atau di awal building culture? Culture. Dibimbing pakai mentor sama mentor atau jatuh bangun sendiri? Jatuh bangun. Lagu dangdut. Ekspansi cepat atau berakar kuat? Akar kuat lah. Habis. Oke. Habis. Mari Jadi kita kulik. nilainya adalah
Nggak ada. Gak ada nilai. Karena Ada nggak di yang bawah benar. sini. Gak ada yang benar yang salah. Tapi Betul. beberapa kali kita mulai dengan pertanyaan itu ya. Tim rebel, pintar atau Nurut tapi blow blow on. Banyak kan leader-leader hebat ini pilihnya Rebel tapi pintar. Tapi pintar. Walaupun ada yang tetap milih nurut tapi blow on. Kalau Mas Tio kenapa milih rebel tapi pintar? Nggak kebayang sih mau dia nurut tapi nggak bisa dikerjain apa-apa kan. Gimana dong? Mendingan rebel kan. Let's say rebel semua ada skalanya gitu. Rebel, let's say karena dia penuh dengan kreativitas. Karena dia punya gagasan yang lebih besar. Rebel karena gue salah gitu. Ya tapi tadi kalau outputnya ujung-ujungnya bener ya let's do it gitu kan. As long as masih dalam koridornya. Tapi kalau iya aja tapi ternyata nggak jadi. Sedih juga gitu kan. Udah gue orangnya males gitu kan. Di bawah gue jalanin sistemnya gak bener. Kayak sayang sih. gue suka nih. Tiba-tiba kayak orang yang leader tuh males gitu. Karena gue juga males ya sebenarnya ya. Gue pengen denger dari leader males perspektif yang berbeda nih. Gimana bisa leader males tapi memimpin sampai dengan selama ini dan sebesar ini, Mas? Kuncinya apa tuh? Kuncinya karena gue males. Jadi gue punya waktu lebih banyak buat ngayal, untuk bangun konteks, untuk proper comparison by myself yang lebih solid di gue sendiri. Jadi once gue sampein itu ke yang lain, paling gak gue udah clear sama apa yang gue mau dan how to achieve-nya gitu. Nah, poin kedua, gue selalu pamerkan bahwa kalau lu pengen tahu tuku begini karena apa, manage-nya bukan karena gue, tapi karena sistem tadi, karena tim yang dibangun, karena culture yang berjalan. So semua berhasil di sini clearly itu karena tim gue sendiri. So the way gue melit adalah dengan terus fokus bermimpi, kasih ruang buat tim gue decide something, Dan explore something, then ya udah kita build trust each other gitu. So at this moment kayak my board udah already like my partner sebenarnya, gitu. Jadi gue juga respect kalau gue ngelakuin ini, itu gue jalanin mimpi mereka juga nggak ya, mereka happy nggak ya. Nah the rest habis itu akan jadi sebuah simbiosis yang alhamdulillah sampai saat ini ya gue bilangnya gue dijagain sama orang-orang baik gitu. Apakah gue punya profesional di levelnya? Not really. Top manajemen gue bukan orang di backgroundnya. Tapi mungkin karena dia punya bonding yang baik sama kita, dia sudah into this brand cukup lama juga tadinya as customer misalnya. Dan akhirnya ya bonding ownership-nya tinggi juga jadi ya. Alhamdulillah jadi gitu. Jadi ya udah, gue tetap jadi orang yang cuma ngayal aja sebenarnya di kantor. Tapi pertama kali Mas Tio nge-build tuku, apakah memang udah ada bayangan gue mau culture kayak gini, gue mau mencari orang yang seperti ini karena gue tahu kelebihan dan kekurangan ini, jadi gue butuh cover dari sisi sini gitu? For sure karena gue males gak mungkin gue punya pikiran gitu kan. Pasti jalan aja gitu, itu pasti lah. Jangan aja ketemunya yang kayak apa gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi mau jadi besarnya kebayang. Tapi more or less kira-kira kan company gue begini ya. Terus gue tuh agak kebayang lah. Jadi kayak gue hiring, gak usah hiring manajemen tim deh, hiring barista-barista aja gitu. The way gue interview bukan dengan cara gimana kamu udah bisa apa aja bla 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 gitu, asking question. Tapi gue present. Dengan gue present, terus gue denger di jawaban apa, itu akan menentukan dia masuk apa enggak. Dia guided gak sih sama coffee shop yang mau gue bangun. Dia mau all out gak ya di sini kira-kira kalau dia bergabung gitu. Karena gue udah anaknya malas training, gue malas apa gitu kan, gak ada SOP-nya. Jadi mendingan bener tuh yang nurut-nurut juga. Tapi ya nggak, maksudnya gue cari nurut tapi bukan yang blow on tadi kan. Gue cari yang siap nurut, yang kayak ayo mas, ayo kemana aja kita jalan deh. Kasarnya kayak gue mau benerin hidup gue bareng-bareng, lo benerin, gue building something gitu misalnya. Jadi udah jalan bareng. Dan akhirnya
ya udah perlahan tapi pasti kita semua belajar bersama-sama gitu. Dan akhirnya proses yang membuat kultur kayak gini, persona yang terbentuk, positioning yang terbentuk, ya itu karena belajar. Even dari obrolan podcast dengan interview media, pertanyaan-pertanyaan itu menstrukturkan mimpi gue, how to develop the company gitu-gitu sih. Jadi ya benar-benar tumbuh bareng aja sih. Aku pengen turunin tadi ke present. Present itu apa? Maksudnya lu menceritakan mimpi visi-visi lu gitu. Kira-kira. Jadi nge-pitch ke potential employee nih, calon kandidat employee. Ya. Jadi ya antara mimpi banget or cuma sekedar ngasih konteks gitu. Kan gue pengennya gini ya. Menurut lu gimana kalau kerjanya kayak gini? Gue tuh expecting baristanya gini, rather than jago bikin latte art kopinya gitu. Gue pengen lu bisa begini. Kenapa? Karena gue mau gini. Jadi ya sharing lah, nggak usah pitch lah. Sharing aja. Dan ya kita lihat bagaimana dia berkomentar. Apakah jawabannya kayak, oh ya bagus mas, kalau gitu lewat tuh nggak bisa. Sampai kayak, kenapa gitu mas? Oh ya benar juga ya. Tapi kalau gini sih saya sih nggak bisa punya kemampuan gini mas. Tapi nanti ada aja misalnya cuma gara-gara gue ambilin minum dia bilang makasih gitu. Hal kecil itu jadi matters lah. Menarik juga ya, baru pernah gue dengar hiring lebih ke sharing, habis itu lihat dari responnya. Tapi mungkin bagus juga ya, lu jadi mengerti apakah nih orang bisa nangkap konteks apa enggak. Tapi capek nanti kalau gue lakuin itu sekarang dengan kandidat yang banyak banget capek. Kayak gue tuh ngeliat tim HR gue nih kalau pagi-pagi datang mereka udah online kan, udah terus ngeliatin halo apa kabar gitu-gitu, kasian juga sebenarnya. Tapi ya itu aja masih gue revise juga kayak guys, gue juga bilang kita tuh harus atraktif gitu ya. Tapi ya lu juga harus genuine sama diri lu dan lu harus apapun yang keluarin energinya make sure dia ngebuka. Kandidatnya juga ngebuka diri. Kalau dia belum ngebuka diri percuma. Dan ngebuka diri itu gak harus kita juga being energik gitu. Cuma sekedar kayak peduli aja kayak apalah kamu kelihatan capek tadi dari mana. Kasih small talk dulu biar abis itu ngobrolnya cair gitu kan. Tapi yang jelas in a period of time ya kita harus sudah bisa ngelihat dia gimana. Habis itu jadi kita mau terusin ceritanya apa enggak, sharing discussionnya apa enggak gitu kan. Tapi yang jelas at this moment profesional di levelan Horeca, cafe gitu tuh nggak available secara banyak kan. Kalau pun ada standarnya belum tentu fit dengan beberapa brand. Let's say karena pelatihan kita dengan standar hotel, which sudah bagus, tapi di level hotel. Di saat kita butuh yang lebih engaging, yang lebih perintilan gitu, jadinya kurang ke-explore. Apalagi dunia kopi, pelatihannya lebih banyak di kitchen kan. Maksud di kopi ntar kurang kan. Kayak gue misalnya di toko zaman dulu gue bisa latih anak-anak bikin kopi sambil baca koran. Jadi steam susu baca koran gitu. Karena biar apa? Karena biar dia latihan, nuang, bikin, gak perlu lihat. Kalau dia nunduk terus, berarti kita gak engaging. Padahal ini adalah momen kayak sambil bikin kayak, dari mana tadi gitu. Bener sih. Sambil ngelakuin gitu. Jadi diajarkan untuk multitasking. Kalau salah ya makanya kita butuh latihan biar dia bisa multitasking. Kayak muscle training jadinya. Agak gitu juga, bener. Jadi lama-lama lo udah tahu kebiasa sendiri gitu. Bener. Oh menarik. Oh wow. Nah itu toko gue masih sepi, tapi gue melatih itu supaya kalau rame lu siap. Kan gak mungkin jadi kayak wah precise. Gak baik juga buat leher. Tapi mas karena tadi lo milihnya adalah grooming team, ada gak tim dari Tuku yang udah join since day one dan masih ada sampai sekarang? One day and day one. Ada banget. Sekarang. Ada banget, masih ada banget. Sekarang dia gak usah di Tuku deh, dari brand sebelum Tuku juga masih ada. Wow. Dulu. Jadi maksudnya ikut lo terus? Jadi sebelum Tuku kan gue ada Toots House kan. Nah dia dimasuk Toots House mungkin umurnya masih muda banget lah. Sekarang dia junior operation manager. Bukan di Toots House, bukan di Tuku, di pabriknya Tuku. Terus barista keberapa? Barista ketiga gue. Sekarang trainer di Tuku. Barista ke
Adalah top 10 gue aja kayak hampir mayoritas masih ada. Tapi most of them udah di manajemen memang. Oke. Dari awalnya skala kecil ya Mas ya. Banyak, kalau gue ngobrol sama teman-teman gue juga yang problem mereka start dari freelance gitu. Problemnya kan mereka tuh nggak berani untuk nge-betting. Contoh gini, bettingnya tuh hasil kayak building team. Kalau ngerjain sendiri kan pasti lebih murah, ya kan? Standar semua terjaga aja ya. Tapi sebagai orang malas kita pasti lebih milih lo aja yang kerjain. Kalau bisa dia kenapa harus gue gitu kan? Kapan lu menentukan bahwa gue mesti hire? Mungkin dalam konteks di awal-awal belum ada tanda-tanda tuh bisnisnya bakal growing. Kita nggak bisa nunggu tanda-tanda sih. Sekarang mau gede apa enggak itu menurut gue tuh as much semalas-malasnya gue, tapi kan gue pengen tetap malas sampai nanti kan. Yeah. Jadi ya gue butuh orang pada saat tim gue besar. Lucu nih kalimatnya. Dan gue punya standar kan. Nah, biar ini nggak blow on tadi kan kayak tadi lo bilang, jadi ya harus kita hire gitu. Justru kayak gue pas buka cabang kedua deh gitu. Cabang kedua, gue nggak pernah punya cabang kedua. Ya udah cabang itu gue yang running sendirian, pagi sampai malam. 2 barista gue sebelumnya jaga toko yang di Cipete. Sampai udah dapet, baru deh mulai tambah. I think habis cabang kedua gue udah mulai hiring terus sih. Karena habis itu udah gue pengen motoran, gue pengen nyantai gitu. Gue aja kan Sabtu tutup kan biar bisa malam mingguan. Dulu awal-awal. Itu Sabtu tutup aja tuh jadi marketing tersendiri tuh buat gue tuh. Ya biasanya rame-ramenya gitu kan Sabtu di F&B apalagi gitu ya. Gue bilang gue tutup ceritanya sok-sok kan. Karena coffee shop gue kan habit banget gitu pagi. Adanya di weekdays gitu. Kalaupun ada di weekend gitu. Jadi antara orang kerja, orang family time, kalau Sabtu pacaran gak usah di sini lah gitu. Brandingnya bukan buat pacaran. Pokoknya kalau bisa gue belokin. Oh, oke. Tapi dengan tipe-tipe leaders, karena kan biasanya leaders apalagi kalau kita lihat ya, brand-brand yang ekspansinya gede, yang growth ya bagus gitu. Kebanyakan tipe leadersnya kan yang ambisius atau yang gitu kan. Sedangkan kalau dilihat kan masih yang kalem, santai-santai aja gitu. Mungkin secara image akan terlihat seperti kalau tipe leader seperti ini pengambilan keputusannya kayak apa sih? Apakah sebenarnya tetap kalau ngambil keputusan ya cepet-cepet aja gitu, nggak berarti karena gue males terus jadi kayak ya terserah lu aja lah, coba ya dipikir dulu aja lah gitu. Orang ambisius biasanya terstruktur, monitoring and evaluationnya bagus, jadi possibility buat dia sukses memang lebih besar karena rapi, karena ya jelas milestone-nya secara waktu dan sebagainya gitu. Paling tidak dia plan apa minimal 80% achieve lah biasanya orang gitu kan. Kalau di gue juga tim gue kayak gitu, bukan gue kayak gitu. Jadi itu satu. Dan yang kedua, tapi kalaupun kayak misalnya tadi dia bisa mencapai itu dengan baik gitu, gue juga bisa tiba-tiba lebih cepat karena gue nggak ngolah datanya. Kalau gue bilang gue merasa itu yes, tanpa di meetingin langsung jalan itu. Intuisi yang tadi ya. Benar. Jadi gue nggak bilang ini benar, tapi clearly gue intuitif banget. Jadi sampai ada di momen beberapa board gue tidak akan go kalau tiba-tiba gue say gue merasa ragu aja. Dia akan terus convincing gue sampai gue oh ya boleh gitu. Jadi bukan gue tolak, gue kelihatan nggak firm aja, dia akan ngasih gue feeding lagi gitu. Saking dia merasa intuitif gue tuh ada benernya gitu. Dan ya karena gue juga merasa gitu, karena gue anaknya tidak structure, jadi banyak hal kayak ini gak perlu di meetingin deh, kan udah jelas banget ya. Nah hal-hal kayak gitu kadang nge-hack beberapa movementnya Tuku. Sometimes hack itu juga tidak boleh karena jadi tidak menjalankan sistem gitu kan. Jadi di situ gue juga jadi yes, I'm the CEO gitu, but I'm still also team member dalam sebuah sistem ini kan. Jadi gue juga tidak boleh jadi team member yang
apa-apa gue veto gitu. Jadi kalau gue harus ikut dulu, keluar jalur, gue tarik, nggak jelas juga keluar jalur, baru gue veto. Tapi menarik ya, karena biasanya leaders akan attract orang-orang yang like-minded atau setipe gitu kan. Jadi biasanya leaders yang tapi nggak boleh, kalau nggak apa gimana lo mereka ngisi diri kita gitu kan. Iya betul. Tapi poinnya adalah kok bisa gimana caranya Mas Tio bikin si orang-orang ambisius ini bertahan dengan Mas Tio dengan tipe yang 180 derajat berbeda gitu. Di dunia profesional kan yang penting kan tetap hak dan kewajiban juga kan. KP yang jelas, kecuali gue udah kayak gini terus gue labil gitu. Udah orang kerja keras, gue gak respect, pokoknya mau gini ya gak bisa gitu juga kan. Being intuitive dan juga gak structure bukan berarti seenaknya gitu. Nah, gimana caranya? Ya beda person beda proses lah ya. Tapi yang jelas gue selalu percaya, even kita ngobrol gini aja, ya tadi gue percaya orang baik ketemu orang baik gitu. Jadi one day pasti kita nanti mungkin sekarang ngobrol podcast, nanti ngobrolnya apa, tiba-tiba ngerjain hal bareng, tiba-tiba kayak sejalan, ya dia gabung. Banyak yang kayak gitu. Makanya tadi pada saat kita ngobrol gini, gue sambil ceritakan, gue sambil sharing kan. Nanti orang-orang itu believe sama hal gue, mereka merasa ini beda company-nya, dan mereka jadi join. Udah di dalam tinggal dilakukan seperti HR pada umumnya gitu. But di awal gue cuma being honest, jujur aja gue pengen gini, habis itu mereka jalan. Sampailah ada beberapa orang juga bilang kayak misalnya, ya gue udah cabut ya dari company ini ya. Tadi dia outsourcing project kan, gue cabut ya, gue masuk ya. Istri gue juga masuk ya. Tapi berarti lu bener nih yang bener kerjanya gitu. Karena mimpi gue, keluarga gue dan keluarga gue udah gue taruh di lu. Waduh. Jadi ya di situ gue juga kayak tuh belajar lagi dong gue pendewasaan, respect gue. Terus bener juga, ini bukan tentang gue, ini tentang mau gue. Tapi nggak gue doang di sini gitu. Orang sampai ada juga yang kayak gue pernah one on one, dia pengen cek gue bakal nyalek apa enggak gitu. Kalau iya dia masuk ke sana, dia khawatir gue nggak fokus dan akhirnya mimpi yang dia juga pengen ada di company ini tuh nggak berjalan gitu. So it's a good thing juga buat tahu gitu. Kalau misalnya ngomongin F&B, tadi kan lo hire pertama barista gitu ya Mas ya. Kalau white collarnya yang lo hire pertama apa? Untuk tipe orang seperti lo, yang lo lepas duluan apa sih dari sisi manajemen? Supply chain. Pertimbangannya apa? Keuangan sih, pasti keuangan dulu. Kenapa lu gak suka ngurusin duit? Udah pasti enggak sih. Ribet. Maksudnya gue pernah ada masanya malam minggu tuh gue harus rekap nota kayak enggak sih. Tiring banget ya. Jadi dulu gue di awal tahun bisnis tuh gue gak punya laporan keuangan, gue cuma punya buku kas. Prinsip gue ya tukang bakso aja hidup pakai buku kas gitu. Bener lagi. Jadi gue gak mencatat COJ segimana, tapi at least resepinya kira-kira segitu costnya. Ada selebihnya gue kontrol cuma uang belanja sama uang masuk aja. Yang penting saldonya masih ada, jalan terus. Pokoknya cuma ngecek cash flow sama kondisi saldo doang gitu berarti ya secara singkatnya. Udah mulai jalan, mulai hiring finance, outsource, datang seminggu sekali, mulai masuk, udah Mas aku pindah aja deh, udah masuk, jalan, terakhir pas di levelan tuku. Nah di level tuku hiring pertama gue SCM. Pasti lebih malas lagi. Even sampai SCM gue tuh dulu kayak, kalau gak pernah manggil gue sih, kalau gak apa kayak kalau yang lain kan lo ajak diskusi apa gitu. Gue gak, ya udah jalan hidupnya kan cuma pesan, projection gitu. Dan lo melakukan dengan baik gitu kan. Tapi itu juga belajar lagi gue, meskipun gue udah percaya, gue udah puas, tapi mereka pengen dapet treatment yang cukup kan. Ya udah belajar lagi. Jadi ajak ngomong, ajak ngobrol. Gitu.
Waktu di awal lu tipe leaders yang one on one tuh rutin, atau lu tipe leaders yang one on one pas lu lihat ada sesuatu aja? Nggak mungkin lah rutin, kan gue males. Jadi nggak ada terstruktur. Tapi ada sesuatu. Nah ada sesuatu, nah itu bisa gue obrolin tengah malam, bisa gue obrolin pagi-pagi sarapan. Tapi yang jelas dalam proses training gue, dalam proses handling problem, semuanya gue coba sebisa gue kasih logiknya. Jadi kalau ngobrol sama gue tuh lama biasanya. Gak bisa yang kayak leader standing meeting 15 menit gimana udah sampai mana. I wish gue bisa kayak, pengen banget gue bisa kayak gitu. Cuma gue punya catatan aja udah gue catet, tapi gak gue cek-cek gitu kan. Cuma ya yang gue pop up ya gue sikat gitu. Ya, tadi malam gue ke kantor, gue ketemu di kantor masih ada tim gue bahas layout toko gitu. Gue cuma ya udah gue nimbrung. Aku cuma mau ngetas dong, tapi jadi meeting habis itu. Ya karena dia bukan gue yang ngajak meeting, mereka bertanya. Ya udah terus gue ngasih pandangan gitu buat nggak departemen yang itu salah berpikir kayak gitu kan, kita gini. Iya mas aku udah merasa kayak gitu bla bla. Jadi gue juga berusaha open aja terus sama mereka. Dari segala intuitif. Karena gue juga suka berpikir by intuitif kayak gitu. Gimana cara kita menjustifikasi bahwa karena intuisi kita tuh salah gitu. Kalau misalnya pernah salah gitu ya, ada nggak case-nya yang misalnya sharingin gitu dan apa yang harus lo lakukan? Karena kan perlu diasah ya mas ya. Iya makanya. Dan itu journey untuk mengatai. Nah itu makanya intuisi tidak bisa dijustifikasi gitu, karena nanti kelihatannya benar apa enggak gitu. Pernah nggak lo salah, intuisi lo salah dan itu jadi pembelajaran lo yang paling gue ingat. Apa mas? Oh tapi kalau sampai gue gitu banget, sekali lagi kan gue gak terstruktur, yang salah ya udah lewat aja gitu kan. Mau rugi berapa gue gak tahu gitu kan. Tapi ya salah milih orang aja juga pasti ada. Salah milih lokasi gitu ada. Salah invest mesin gitu ada. Tapi ya terkadang gue juga bilang pada saat itu salah gak berhasil, belum tentu intuisi gue salah juga. Kalau eksekusi salah gimana? Kayak gue merasa produk ini laku gitu. Gak laku ternyata. Jelek mas datanya gitu. Ternyata ditarik datanya cuma sebulan misalnya. Atau selama sebulan produknya tidak digembar-gemborkan secara proper gitu. Secara penuh dengan bahwa ini produk ini bisa bermanfaat buat orang gitu. Belum tentu intuisi gue yang salah gitu kan. Di sisi lebihnya ya, jadi ini bukan masalah gue gambling gitu. Ini kan intuisi, ini kan cuma yang nge-feeding decision making proses gue. Yang nge-feeding membuat gue perlu data tambahan apa enggak. Ya kalau gue punya 5 data kayak gini, gue melihat benang merahnya seperti apa. Gue cara jahit gue sama cara jahit tim gue mungkin beda gitu kan. So ini masalah zoom in zoom out aja sih gitu. Nah pada saat gue dapat insight tersebut, nah most likely gue decide bukan karena sebuah matrix gitu, tapi cara gue feelnya gimana, gitu sih. Jadi bisa aja tuh gue berdebat produk ini harusnya dimajuin gitu, atau ini harus dijatuhin gitu, gak usah gitu, karena data penjualannya begini. Tim gue udah tau pasti tuh gue mentahin kayak gitu. Datang tes produk gitu, enak apa enggak. Mereka tahu pertanyaan macam apa itu enak apa enggak. Kasih gue konteks dulu, ini apa, mau ngapain, biar apa. Ntar gue validate. Ini kan bukan juri masak gue. Justru gue mau menyambungkan. Saya tahu MCI 13 Basio. Kan bukan masalah kayak ini enak tapi di harga yang gak masuk kan jadi salah. Ini enak tapi dengan plating lo yang salah atau story lo yang gak benar jadi salah. Ya gitu-gitu sih. Tapi sepanjang journey entrepreneurship lo ini mas, dengan tadi tipe yang sangat berpegang sama intuisi, kondisi atau keadaan paling sulit lo harus mengambil keputusan, jadi lo beneran berpegang dan percaya sama intuisi lo aja, so far apa mas? Yang lo beneran dihadapkan kayak hancur,
susah nih gitu. Kalau A salah, B salah, tapi ya udahlah gue intuisi gue ngatain ya udah yang ini aja gitu. Pernah nggak? Kayaknya kalau sampai serba salah gue nggak mungkin decide deh. Kalau serba salah ya nggak gue decide, udah cancel berarti. Atau gantung aja gitu? Nggak, cancel aja. Kalau serba salah ya. Jadi jangan kayak yang ini lebih less risk lah gitu. Kayaknya nggak deh. Jadi lu milih kalau ada yang risknya dua-duanya membahayakan mending gak usah gitu? Nggak, bukan. Justru most likely intuisi gue mengatakan pemilih yang risknya besar biasanya. Oke. Karena berarti opportunity lebih besar kalau kita berhasil melewati itu. Ya sesimpel kenapa gue ke Amsterdam gitu. Di saat normally orang akan ke Malaysia, normally orang akan ke Jepang gitu. Kenapa itu Amsterdam? Negara itu mungkin negara yang mungkin udah old soul banget, perekonomian tidak bertumbuh. Ya betul sih. Tapi kan gue juga bukan mau jadi milioner yang buat ngambil duit orang-orang sana semua kan. Ini kan masalah storytelling tentang Indonesia. Ada negara udah ngerti Indonesia. Betul. Bisa disempurnain dulu aja gak? Biar habis kita selesai, kita kan punya sekian ratus ribu orang, juta orang ini buat cerita lagi tentang Indonesia. Karena dia udah seneng, dia udah respect, dia udah bangga juga gitu. Terus dia ngomong deh ke tetangga Eropa lainnya gitu. Jadi gue rasa itu udah jadi jendela gitu. Kalau cuma ngitung nggak pakai numbers, nggak menarik. Mending gue buka di Bekasi ya, di Amsterdam. Itu clear, secara numbers gue udah gitu. Nggak seru ya bukannya? Iya, kalau pakai knowledge data sekarang. Nah, makanya kita harus pakai mimpinya, bikin punya konteks yang lebih besar. Biayanya mahal. Iya, kalau pendapatannya lu buka pakai projection sekarang. Makanya digedein mimpinya. Biar semua cost itu, ada kan cost yang bersifatnya fix. Biar cost itu bisa diabsorb sama revenue yang lebih besar. Gitu aja sih kalau gue. Tadi lu sempet bahas nih, kita ngomongin tentang impact ya kan? Karena lu gak ngomongin tentang cuan kalau konteks ke Amsterdam. Tapi gue cuan duluan. Cuan dulu, betul kan? Kan lu bilang kan cuan dulu baru impact dulu gitu. Sedangkan kalau kita ngelihat banyak entrepreneur ini yang mereka tuh impact driven. Mimpinya mau besar, lupa cari duit. story-nya oke, tapi gak ada duitnya. Akhirnya keburu kalap gitu. Gimana cara balancingnya gitu? Sebagai orang yang unstructured. Kayaknya ya di konteks itu karena gue cukup introvert dan tidak confident sebenarnya. Maksud gue dengan gue ngomong gitu, gue jadi tidak butuh spotlight, gue tidak butuh pamor. Dari some point pada saat kita membesar, mereka achieve posisinya duluan kan, achievementnya duluan gitu. Nah pada saat gue tidak mikirkan itu, dan ya gue cuma butuh hidup aja. Makanya cuannya harus ada dulu. Sekali lagi gue malas. Gue mau bahkan kalau bisa lebih malas lagi. Berarti kan sistem gue jalan. Ya udah. Itu yang gue manage terus. Tapi gue juga gak seru nih kalau udah berhasil. Tapi duit doang gitu. Atau ternyata di balik kerjaan gue melakukan harm to others gitu. Membuat tidak etis. Nah makanya baru pikir impact. Itu gak cuma sekedar kita mau menjadi orang baik gitu. Tapi lebih ke arah, gue mau cek juga buat diri gue juga dulu deh. Ini gue lakuin benar apa enggak, gue puas apa enggak. As manusia gue pribadi dulu gitu. Kalau habis itu suka-suka bermanfaat buat orang, ya would be better gitu. Dan ternyata itu beneran dibutuhkan di dunia yang sekarang kayak gini. I'm in, ayo let's go gitu. Gitu, sebenarnya kayak sekarang kan, mungkin gue harus pindah ke AI aja gitu. Future-nya butuh AI. Tapi di intuisi gue juga ngerasa ada masanya orang tetap pengen jadi manusia gitu. Dengan jadi manusia, dia biasa deket ke bumi. Bumi lo perlu baik-baik aja gitu. Terus hidup lo butuh makan dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengcover itu, ya lo tetap butuh pangan. Nah, harusnya kita Indonesia sebersyukur itu karena kita masih punya tanah. Masih punya laut.
Jadi itu harusnya udah jadi basic living kita. Mau harga rupiah berapa, kalau kita punya kebun bisa makan kita. Gitu. Jadi ya gue mendingan betting di situ gitu. Plus as Indonesia ini, dan berarti kita punya modal yang lebih besar dan sebuah emas atau minyak gitu kan. Kita punya hal-hal yang tidak dimiliki tempat lain. Mungkin kita nggak punya winery, kita mungkin nggak punya sapi yang segitu banyaknya gitu. Tapi kita punya hal lain. Nah, tugas kita adalah melihat itu dan kita trading nanti. Negara gue punya ini, negara lo punya itu. So it's not about untuk being number one di dunianya kan. Wih, sama kayak gue di Tuku. Ini gak perlu jadi nomor satunya. Tapi bagaimana hadir dan memberikan manfaat gitu. I think dengan begitu, dengan pikiran cuan dan impact, tapi dilakuinnya juga dengan holistic kayak gitu, then money will follow. Santos tadi dikira mau nyalek ya. Mas saya penasaran, pas pandemi kemarin kan F&B kehitnya lumayan keras ya. Tuku sendiri kehit sekeras itu juga atau enggak? Ada kerasnya ada. Apakah Cuma sebentar doang. Sempat sampai harus restrukturisasi, layoff gitu-gitu? Alhamdulillahnya enggak. Itu yang kita bersyukur banget. Dari Februari kita dapat info, kita langsung meeting. Alhamdulillah kita juga berada di industri kopi yang sangat kompak. Jadi kita langsung Zoom meeting beberapa brand, dari brand kecil dulu, cepetnya dulu, ngundang yang lebih gede-gede, sampai kita berhubungan ke Kementerian Koperasi dulu, ngejarnya, ngobrol. Akhirnya kita bikin hashtag ngopi aja dulu. Ngopi di rumah. Hashtag ngopi di rumah, untuk bikin orang tetap waras, tetap bisa caffeine fix setiap hari. Dengan memperlakukan social distancing. Ada yang jual beans, ada yang jual monobrew. Kalau kita jualnya adalah botol. Iya. Karena kita punya konsep tuku dikucur dalam bentuk curah. Jadi kita pengen orang refill tumblernya kayak sekarang nih, belinya per milik gitu kan. Dulu itu belum di launch. Akhirnya aku iseng, udah yuk jualan literan aja, botolan. Jadi bikin orang yang tadinya butuh kopi 1 kali sehari, dengan dia beli botol, jadi 3 liter. Bukan justru dengan 3 kali sehari, dia cukup datang 1 kali, tapi abis itu 4 hari ke depannya dia aman. Dia gak perlu ke toko. Itu konsep social distancing gue waktu itu. Dan alhamdulillah itu works. Begitu works, gue langsung share juga ke grup itu. Ya udah, habis itu alhamdulillah semuanya juga pada main botolan, pada hidup. Gimana punya mindset yang kayak gitu, kayak udah tahu nih ada satu hal yang works nih kan, bagi-bagi gitu ya. bagi-bagi deh kayak gitu. Padahal kan itu kan sebenarnya berpotensi untuk makan market share bisnis juga kan. Apalagi dalam Cipete itu kan semua pemain kopi tuh gitu. Gak tahu sih, karena itu aneh banget. Percaya deh, kita jago sendirian, keren sendirian, nanti lonely pasti. Itu satu. Yang kedua tapi bahkan yang lebih penting, kayak gue sobat prinsip, rezeki yang kita terima itu kita nggak tahu itu rezeki beneran apa cobaan dari Tuhan buat gue. Berat. Jadi kalau kita nikmatin sendiri, takutnya jadi cobaan. Tapi gue percaya yang bikin Tuku sampai sekarang itu ada koefisien berkahnya. Nah, berkah itu gue nggak tahu cara ngitungnya gimana kan. Nah, tapi tadi melakukan tidak harm to others, ethical dan sebagainya, itu menurut gue itu penting. Karena pasti ada hal baik yang gue selalu kalau di acara-acara gue selalu bilang, bikin bisnis tuh yang bikin proposal di approve sama Tuhan gitu. Yang manfaatnya buat orang banyak, jadi nanti dilancarin duitnya lewat kita gitu. Nah, kalau hal-hal baik itu dilakukan terus, ya gue harap itu jadi DNA dan kita percaya aja nanti tuh ya karma baik aja gitu kan. Tapi at that moment ya just dilakuin aja, yang kita perlu survive kok semuanya gitu. Dan itu beneran gak berapa lama kemudian gue kehilangan botol. Jadi dulu gue termasuk yang menggunakan botol banyak, sampai anak-anak Cipete kehabisan botol bisa ngambil sama gue. Nah pakai dulu, pinjam, tukar balik gitu. Susu gak ada, kita pinjam-pinjaman juga gitu. Sampai ada masanya botol hilang dari peredaran.
Jadi dulu orang berantemnya berantem PO tuku war gitu. Gue sibuk nge-war cari botol. Karena gue harus mengkatakan spike terus tuh growth-nya naik sampai botol itu hilang. Di saat gue udah settle botol. Ternyata si pemain kopi terbesar Indonesia main botol juga. Langsung di lock botol hilang terus dari pasar. Tapi yang jelas ya itu jadi masalah dong buat gue. Tapi tadi kita saling support kok. Akhirnya orang-orang yang dulu minjemin, gue pinjemin, dia juga ada masih botol lagi. Adalah itu pasti nanti akan berbalik aja sih menurut gue. Ada momen gue mikir apa nggak mikir, itu just it's the way of living yang kayak karma dipilih. baik kayak gitu ya. Gue percayanya itu sih. So far lo ngejalanin tuku, posisi atau kondisi paling bawahnya yang paling bikin Gak ada. stres? Gue gak pernah bisa jawab kayak ginian. Apa yang paling bikin gue stres? yang paling bikin gue titik terbawah biasanya kalau gue punya masalah lain aja, jadi just numpuk aja semua gitu. Entah bisa di kombinasi keluarga lah, pertemanan lah, di-combine aja. Di saat gue tidak mindful lagi gitu. Terus jadi burden kan, gue tahu gue megang tanggung jawab banyak orang, tapi gue lagi tidak siap sebagai manusia buat jadi orang yang baik-baik aja terus gitu. Agak gitu aja sih yang bikin lelah. Di game tadi lo sempat mention mendingan building business with mentor. No. Enggak dia. Mentor apa? Oh benar, jatuh bangun sendiri ya? Oke, dengan lo memilih jatuh bangun sendiri, Mas, kenapa lo gak mengizinkan orang lain untuk jatuh bangun sendiri, tapi lo bersedia buat jadi mentor? Ada partnya tetap gue biarin dia kecemplung kok. Karena kan teman ngobrol tuh tetap perlu. Tapi apakah kita suapin apa enggak kan itu beda. Jadi ya gue selalu bilang justru gak usah banyak diskusi mulai dulu. Karena gue pengen buruan jatuh gitu. Kayak gitu aja sih. Karena HP yang datang masih muda-muda gitu. Egonya kuat. Idealisme masih. Ya udah, ya kalau bisa gue langsung terjunin ke jurang, gue taruh jorokin ke jurang. Gitu ya. Bener ya, panas-panasin gitu, tapi cek. Berarti ibaratnya konsep lo as mentor adalah lo coba sendiri, jatuh gue safety net lo gitu. Nggak, jangan boleh juga. Kalau safety net bahaya juga kan, kita jadi itu mungkin gue perlu pengen gitu, cuma kan gue nggak perlu punya tanggung jawab sama orang-orang ini gitu. Gue nggak boleh terlalu bonding engage juga gitu, masih banyak. Gue harus bisa ya sesuai kok secukupnya aja gitu. Tapi lebih ke arah saya gue mengconsider kalau dia gue jorokin, dia punya kemampuan bounce back apa enggak gitu. Kalau dia gak punya kemampuan bounce back, biasanya gue minta yakin gak mau kerjajang, yakin gak mau cari partner lain gitu. Kalau punya kemampuan bounce back dijorok-jorokin terus sama Sio. Terus masih bisa lagi lah. Karena kan memang jadi entrepreneur itu banyak yang mau menjadi entrepreneur, tapi banyak yang nggak siap dengan resiko dan kepahit-pahitannya. Sedangkan banyak orang yang mengagung-agungkan untuk menjadi entrepreneur kayak gitu. Lu kan juga sebagai mentor di DSC, ada nggak cerita unik, cerita aneh ketika lu ngejorokin menti-menti lu, terus ada yang gagal sama ada yang berhasil tuh gimana gitu? Yang paling kasihan lebih ke arah gue udah panas-panasin tapi dia kentang jalaninnya. Jadi kayak ya sedihnya lebih ke arah ya jadi gak kemana-mana dia. Jatuh enggak, berhasil enggak, ngambang. Itu yang paling kasihan sih kalau menurut gue. Terus habis itu dibalut tapi dia bikin persona di story Instagramnya sukses banget gitu. Itu lebih kasihan lagi. Banyak lagi sekarang kayak gitu. Ya kalau udah gitu gue malah lebih soal itu sih gak bisa gue tolongin gitu. Karena lo lebih mementingkan pamor lo daripada apa vision lo sendiri deh, gak usah duitnya deh. Menurut gue penting buat kalau kita udah pengen bikin sesuatu,
Seidealis itu sampai kayak nggak ada, yang penting ini gue bermanfaat buat orang, dipakai dulu aja deh, duitnya nggak dibayar gue juga nggak apa-apa. Tapi gue pengen yakin, gue pengen puas bahwa buah pikiran gue kepake gitu. Dari seluruh menti lu kan udah lama di DSC, udah berapa tahun berarti jadi mentor DSC? 4 4 ini tahun. keempat ya tahun nih. Tahun keempat ya. Apa sih karakter atau permasalahan utama dari business owner UMKM di Indonesia? Mental sih, jelas mental. Kan mental kita inferior. Nah itu termasuk why gue ke Belanda juga. Kita harus berdamai sama masa lalu kita, admit bahwa kita kurang di sini, kurang di situ. Dan dia udah mau kemana? Karena kalau mental itu udah benar, kenali diri udah benar, habis itu being clarity dengan apa yang lo pengen. Dan make sure lo tau happiness itu apa. Jadi kombinasi antara bersyukur dan happiness itu menurut gue penting. Kalau lo bawaannya gak tau happiness itu apa, lo mau chips tinggi apa, bawaannya gak puas. Bawaannya butuh acknowledgement dari orang. Kalau lo gak punya rasa bersyukur, apa aja kurang yang udah ada. Padahal jangan-jangan lo aja gak ngerti jalannya Tuhan yang udah lo siapin gitu. Doa-doa terus, effort terus, padahal udah ada di samping lo. Nah, simply di situ, habis itu ya udah mental yang ada semuanya terbentuk dari situasi apa namanya, ekosistem entrepreneur gitulah. Ya pokoknya buku-buku yang ada di buku-buku deh. Idealnya beginilah, berpakaiannya begitulah, cara ngomongnya gitu. Jadi sampai gak jadi dirinya sendiri gitu. Emang ya padahal kan ada kayak Bob Sadino pakai celana pendek gitu gak apa-apa. Bob Sadino celana pendek tuh? Iya. Tapi bukan apa-apa, bisnisnya belum jadi, kartu namanya udah C-level gitu. Iya. Founder Founder masih mending deh, C-level gitu. Sesiapa sih company lo gitu. Se-chief itu lo. Sudah se-eksekutif apa decision yang lo ambil buat company lo gitu. Siapa tuh yang lo manage sampai lo bisa se-eksekutif itu gitu. Gitu-gitunya aja sih. Berarti kalau kita ngomongin DSC ya, kalau di DSC itu sebenarnya apa sih yang orang bisa expect ketika join sebagai partisipan di DSC? Tanya ketemu banyak mentor-mentor, terutama lu juga kayak gitu. Kalau gue sih, kalau gue bisa gue jorokin ikut DSC, biar apa? Biar dia lagi semangat-semangatnya, habis itu baru pitching 1 menit, Kepentok. gagal. Nggak dibilang nggak dapat, itu gagal ya gue. Marah dong tuh, silakan marah. Malah mau memperbaiki diri kayak mau marah sama DSC gitu. Tapi jelas tuh punya motif tambahan gitu. Tapi jelas ikut DSC udah most of them pasti belum pernah ikut gini-ginian gitu. Dan I think apa yang dilakukan DSC itu tidak sama dengan dilakukan sama tempat-tempat lain. So semua variabel itu menurut gue akan menarik buat para founder yang belum sukses. Karena kalau sudah sukses, kalian juga harus milih dong waktu kalian mau di mana. Tapi ada juga yang gue pernah dengar cerita, nggak apa-apa gue teman ke DSC. Karena apa? Karena tadi gue mau ngerasain dinamikanya. Bisnis gue di jalan. Oh kalau gitu nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu mendingan kalau bisa pada ikut, ya tadi it's not about coachnya siapa, nanti gimana. Tapi yang jelas ekosistem DSC itu kalau lu berteman bangun satu-satu itu butuh waktu, butuh duitnya. Dengan lu ke DSC, lu bisa dapat duit. Habis itu lu langsung punya network yang lu bisa aja lu nggak bayangin gitu. Dan gue akan pamer selalu, gue bilang kenapa gue masih ada di sini, karena gue aja di sini mendapat pelajaran gitu. Dan gue dapat networknya gitu. So gue selalu bilang ya, gue malah belajar sama anak-anak muda ini untuk gue juga punya dewan mentalitinya, punya gila rasa curiosity yang segitunya gitu sih. Jadi kayak new playground ya? New playground. Selalu.
Karena kayak at certain point gimana, even gue ngerasa kayak bisnis kita udah jalan misalnya ya kayak 10 tahun 5 tahun kayak gitu, kita pengen tahu perspektif tadi yang dibilang day one mentality. Karena kalau kita look back, apa namanya, spirit drive ketika kita baru mulai itu unbeatable sih. Ketika lu jangan itu tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7 kayak gitu. Jadi kayak spirit drive-nya itu sama-sama lagi dipacu. Karena kan emang programnya program kayak inkubasi kan, buat para UMKM gitu. Jadi bukan cuma buat yang baru, tapi buat yang lagi jalanin bisnis atau enggak mungkin mau berinovasi lagi. Dan bahkan inkubasi itu kan secara program. Tapi yang gue juga pengen ingetin buat teman-teman yang mau daftar adalah kalian emang nanti sibuk ngerjain program. Tapi percayalah, kalian masuk kamar sendirian, kalian di toilet sendirian, itu kalian pasti akan mencoba, kan slowing down tuh hidupnya. Dia akan memproses beberapa data yang lu lakukan lagi di inkubasinya. Yang mungkin lu gak ada konteksnya buat dilombai di DSC-nya atau di bisnis lo sekarang, tapi lu lagi memproses itu. Atau entah gara-gara ngeliat kompetitor lain kok, oh dia karakternya gitu ya. Lu akan mendecide lo mau kayak gitu juga apa enggak, lo mau nunjukin lebih baik atau enggak. Banyak trigger-trigger yang akhirnya nge-shape diri kita dengan kita ikut DSC gitu. Kayak di tune up. Maksudnya sih, karena ya sekali lagi, apa yang dilakukan DSC itu gak dilakukan sama tempat-tempat lain. Jadi ya pasti kalian juga akan ngerasa itu. Dan gue selalu pamerkan, gue aja belajar sama all staff behind dari DSC. Jadi ekosistemnya gak cuma tentang investor dan juga network bisnisnya. Tapi semua yang di dalam itu, kalau kalian bisa ngelihatnya, kita bisa belajar banyak hal sih dari ekosistem ini. Karena sebenarnya belajar bisa dari mana aja ya. Dan dari siapa aja ya. Mengiterasi tadi apa yang Mas Tio sampaikan di depan. Bahwa kekurangan leader-leader tuh gak upskilling. Lupa untuk self-development. Bahwa menjadi leader itu butuh self-development lebih tinggi lagi. Walaupun males. Lebih parah, di saat mereka mau jadi entrepreneur dengan segala kehingar-bingarnya, dia lupa untuk berdiri di hari ini gitu. Contoh jelas, maksudnya apa tuh? Oh iya dong, pada saat dia pengen kemananya, dia atau bergerak gara-gara dia punya kesalahan dengan partner masa lalu misalnya gitu, or dia pengen buktiin ini itu gitu. Tapi dia lupa bahwa hari ini dia lagi ketemu siapa. Let's say gue fokusnya besok gue mau bisnis, udah ya podcastnya gue udah mau kelar dulu ya, gue mau ada bisnis sama gue meeting lagi. Dia lupa untuk berjejaring sama kalian gitu, bahwa kalian nggak tahu kita hubungan kita bisa jadi apa, hubungan ini jadi apa. Dan sampai dia nggak berdiri di hari ini, dia bahkan nggak bisa appreciate dirinya sendiri, nggak bisa bagi waktu hidupnya buat balance hidupnya gitu. Nanti ada kehidupannya kebagi-bagi tuh, ngurus di rumah kepengen kerjaan, kayak kerjaan kepengen rumah gitu. Iya. Being present. Bener sih. Kecampur aduk semuanya. Dan akhirnya kelabilan itu mempengaruhi decision making. Kelabilan itu mempengaruhi cara kita nge-treat tim kita, partner kita. Gitu ya. Oke. Jadi buat kalian yang mau mengupgrade diri kalian, jangan lupa untuk ikut DSC karena ada total dana hibah sebesar 2,5 miliar. Pendaftarannya masih sampai 13 September 2025. Sekarang udah dibuka. Ribuan, puluhan ribu bahkan ya Mas ya yang daftar. Dan kalau lo berkesempatan buat jadi finalis nasional ya, finalis nasionalnya lu bisa ketemu sama mentor. Di situ lu bisa belajar banyak, tapi again mungkin bahkan mentor kalian juga bisa belajar dari kalian. Itu saat yang tepat untuk mengupgrade diri sama nge-tune up lagi ya. Betul. Ngecek, reality check lah. Bener gak yang selama ini lu pikirkan? Betul. Gitu. Langsung daftar Diplomat Success Challenge. Season 16. Ada di video description. Jangan kebanyakan mikir-mikir lah. Diplomat Success Challenge Season 16. Wujud sinergi kolaborasi dari kompetisi menuju ekosistem entrepreneur terbesar di Indonesia. Raih hibah modal usaha total 2,5 miliar rupiah. Kirim ide bisnismu sebelum 13 September 2025. Jangan kebanyakan mikir-mikir ya. Mas Tio, gue pengen tahu dong, sebagai ini menurut gue tagline enak, leader yang males. Keseharian rutin lu setiap hari tuh kayak ngapain aja sih? Motoran. Sekarang pagi
pas obviously gue mencoba berolahraga, pengen punya rutin baru. Kalau normalnya dulunya kalau gue lagi nggak berantakan ya pasti tidur malam dan bangunnya mepet dengan schedule gitu. Karena jam tidurnya kurang terus. Nah itu bentuk malasnya kan. Tapi bentuk pembenaran diri kayak sekarang kayak kemarin gue ke jam 6 udah bisa pedal, gue pedal. Habis itu pas jam 8 selesai ya langsung 9 lah udah meeting kan. Udah hari-hari itu to be honest di posisi gue tidak punya schedule yang Fix. clear buat gue pribadi. Kalau gue attending meeting yes, tapi gue punya schedule ini mau apa gue nggak ada. Jadi ya at the very minimum gue hadir di kantor, gue kepikiran apa, terus ajak ngobrol orang-orang yang gue pengen ajak ngomong gitu. Kayak this week gue lagi concern sama produk, sama ya people development gitu. Jadi ya itu yang lebih ke arah gue fokuskan lah. Tapi ada juga masanya gue malas, gak jelas, lantung-lantung. Tiba-tiba project harus gue kerjain 2 minggu, kelar dalam setengah jam gitu. Ideationnya semua gitu. Karena lagi dapet aja. Jadi gue juga ya tadi gue mungkin agak-agak kayak nyeni ya, gue nunggu mood kan. Tapi mood itu gak bisa cuma didiemin ditungguin. Makanya gue harus nyiapin diri juga. Jadi ya kadang gue juga tadi gue harus present. Jadi gue harus tahu kapan kayak gue lagi gak waras deh, gue keluar dulu ngapain. Gue lagi pengen biar pas balik gue udah dalam posisi ya segar, siap untuk berkarya lah gitu. Gue kenapa tau gak kenapa gue nanya itu, gue mencari validasi. Gue kayak mirip nih kayak gini. Gue mencari oke apa ya, apakah selama ini gue lakukan tuh salah atau enggak gitu. Ternyata gak apa-apa jadi leader males ya. Benar. Tapi dijagain sama siapa? Karena tapi ini gue tetap pengen benerin diri juga. Ini kan karena company gue. What if kalau tiba-tiba gue kerja sebagai CEO company apa yang bukan punya gue harus flipping that company. Ya berarti kan gue harus manage my own self kan. Pembelaan gue sih mungkin kalau gue itu gue bisa. Cuma karena punya gue makin malas lagi gue akan bikin sistem yang fit sama gue. At least fit juga sama, gak menjeopardize company lah gitu. Tapi ya so far ya even gue sekarang cari komisaris gue aja gitu. Ya udah komisaris yang gue bisa curhatin, bukan kayak penjaga gitu. Komisaris yang nanya, mas saya harus ngapain, kamu company ini butuh apa? Saya butuh teman ngobrol aja sih pak. Dan dia juga umur berapa ya, 50 gitu. Tapi ya jiwanya muda banget. Karena gue gak mau kayak jadi ini. Karena dari tadi kita mendengar Mas Tio yang santai, laid back kayak gitu. Tapi at the same time itu jadi justifikasi buat orang-orang yang dia males tapi gak mau kerja. Dan kayak enggak, Mas Tio kok gitu kok. Sama kayak orang ini ya lagi pakai kaos kemana-mana. Atau enggak orangnya Steve Jobs gak lulus kuliah kok. Ya gitu. Kalau gitu gue gak usah kuliah, karena mungkin gue bisa sukses kayak gitu. Tapi di balik itu semua Mas Tio tahu apa yang mesti dia lakukan. Dia punya bigger picture-nya. Dia tahu ketika self awareness-nya juga menurut gue lumayan tinggi. Betul. Dan ketika gue males nunggu mood, tapi ketika dia kerjain, lu ngerjain butuh 3 jam, Mas Tio butuh 3 menit jadi udah kelar. Kayak gitu. Dan itu kan yang orang gak ngeliat kan. Yang dilihat kan adalah menjustifikasi, mencari pembelaan atas kesalahannya itu. Males aja bisa punya cabangnya banyak gitu. Apalagi ini ada pertanyaan, apa yang membuat Mas Tio tetap konsisten selama lebih dari 1 dekade? Gimana sih cara lu ngatasin orang malas kok bisa konsisten mas? Ke ini mas, gimana cara mengatasi kejenuhan? Membuat spark day one balik lagi tuh gimana sih? Cari masalah baru. Cari masalah lagi. Ya, yang bikin kita berhenti dan gak semangat semua ya justru kalau kata chef tuh konsistensi is death gitu. Karena lu jadi nggak main lagi, nggak explore raw material baru, nggak bikin resep baru, nggak ready dan sebagainya. So konsistensi is just an output atau sebuah proses untuk menjaga hal yang sudah baik.
Tapi bukan berarti tidak membuat diri kita lebih baik lagi kan. Nah dengan gue cari masalah baru, berarti gue menjadi pengen improve diri nih. Gue main ke global, gue buka ke tetangga lain gitu. Kita pasti belajar lagi gitu. Dan ya itu sih kalau dibilang konsistennya mungkin ya. Karena mungkin ini it's not about me anymore gitu. Kalau buat gue mungkin bawaannya udah cukup aja kali. Terus kita jadi lemah, jadi lembek, jadi konsistennya goyang. Tapi karena kita pengen memastikan karya Indonesia melalui Tuku gitu. Kan gue pengen bercerita tentang Indonesia melalui warung kopi gitu kan. Mengangkat bahwa menyadarkan orang ternyata agrikultur kita, aquaculture kita tuh lebih dari cukup gitu. Buat kita bisa bangga sama negara kita. Nah itu aja kan belum tercapai kan. Jadi kita buktiin, kita kejar ke situ. Nah makanya gue juga selalu membuat ya mimpi tuh harus jauh, harus clarity. Jadi kita juga kayak masih kebayang kok bisa kesana gitu. Again makanya di Tuku juga di jargonnya kan lahir karena mimpi, besar karena tetangga. Jadi ya mimpi awalnya gue. Tapi bagaimana ini membesar karena banyak input baik, banyak dapat referensi-referensi yang akhirnya kalau punya tetangga lebih besar ya itu lebih menyenangkan ya. Dan mungkin makanya di ujung tangga kita ada 5 step, ya ujung-ujungnya ada part kita pengen menjadi dunia lebih baik gitu kan. Building business for impact. Gue mungkin pertanyaan terakhirnya adalah untuk tipe orang yang menurut gue ya terlihatnya nih intinya adalah selalu merasa cukup gitu ya Mas ya. Tapi kan secara target, goal, visions kan lu tipenya yang ya gue akan berkembang ketika gue mau, ya gue cari masalah baru, gue mau punya goals ya kesini, gue tetap punya target ke lebih besar lagi ibaratnya gitu. Dan mimpinya besar, kapan lu bisa tahu oke, sekarang cukup, waktunya gue ngejar mimpi yang lain, atau oke, ini cukup sampai sini, kita waktunya grow-nya ke yang sini gitu. Ngebedain antara ini gue lagi pengen grow dengan mimpi besar dan cukup. Ya tadi mungkin self awareness itu juga agak penting. Misalnya goal gue gak gue kurangin, Tukunya tetap pengen kemana, tapi involvement gue akan sedalam apa. Kalau gue bisa nurture itu lebih early, kayak sekarang gue punya waktu 5 tahun. Kenapa 5 tahun? 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Karena habis 6 tahun anak gue masuk SMP. Di masa SMP gue pengen udah jadi teman buat anak gue, bukan yang hilang-hilangan terus. Gue pengen hadir di posisi itu. That's why sebesar-besarnya mimpi gue juga punya satu tanggung jawab lagi kan. Nah gue harus make sure anak gue terdidik dan gak merasa jauh sama gue. Dan ya gue put itu dalam pipeline gue. Ntar nambah lagi misalnya apa, masukin pipeline-nya. Udah bisa disesuaikan aja. Kalau kita nggak bisa ngelakuin itu, terus ngapain lo usaha? Lo di sana kan mau cari freedom secara uang, freedom secara waktu, gitu kan? Ya. Mantap. Lastly, legacy apa sih yang mau tinggalkan? Legacy. Sebagai seorang leader dengan bisnis yang nggak cuman skala kecil nih ke skala besar, udah mendobrak pasar global juga kayak gitu. Gue gak tahu kalau secara kalimat, tapi at this moment yang bikin gue gerakin tadi, bikin orang sadar, bersyukur tentang apa yang dia sudah dimiliki sama Indonesia, dan make the best out of it gitu. Dari situ kita akan bercerita, memberikan warna terhadap cita rasa di level global dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Keren. Walaupun Indonesia katanya tidak baik-baik saja, kita selalu bisa melihat sesuatu yang bisa kita banggakan. Dan hal yang bisa jadi part diri lo sekecil apapun itu ya. Dari bagian lo untuk turut melakukan perubahan juga ya, sekecil apapun ya tetap perubahan anyway namanya. Tapi menanggapi itu simply karena mungkin karena kita sebagai anak muda, kita gak sekenal itu sama Indonesia. Jadi pada saat di media ngomong apa, mudah kita terbawa. Tapi kalau tadi ini baik, ini purely mindset juga abis ini. Oh ya, dunia Indonesia gak baik-baik aja. Loh justru itu, kalau gue bisa berhasil buktiin bahwa
semua putra daerah kalau memaksimalkan apa yang ada di daerah masing-masing dan bersuara dan tetap keren, justru Indonesia nggak baik-baik aja ini malah lebih mudah lagi buat kita ngelakuin. Karena sekarang jadi anak muda bermanfaat gimana? Enak banget Indonesia. Lo ngelakuin hal dikit yang baik aja, lo pasti langsung bermanfaat gitu. Justru itu lagi enak-enaknya kalau lo memang mau berkarya. Permasalahannya lo mau mikirin diri lo sendiri atau untuk orang yang lebih banyak lagi. Lo mau sibuk misuh-misuh doang, Bener. apa lo mau mulai ngelakuin sesuatu? Iya. Dan kalau kalian adalah putra daerah yang punya drive yang sama, jangan lupa untuk ikut DSC. Diplomat Sukses Apalagi Challenge. kalau kalian mau cobain rasa dijorokin sama Mas Tio, mungkin kalian harus ikut DSC season 16 kali ini. Iya, Jangan ada lupa. dana hibah sebesar 2,5 miliar dan pendaftaran Pendaftaran dibuka sampai hingga 13 September 2025. daftarkan dirimu di Diplomat Sukses Challenge, link di video description di bawah. Terima kasih banyak Mas Mas Tio, ngobrol-ngobrolnya seru. Baru kali ini kita bertemu dengan Leaders Malas. Iya. Tapi Mudah-mudahan. banyak banget insights-nya dan fokusnya bukan cuma buat cuan, tapi setelah cuan dapat gimana kita bisa bikin impact yang lain lagi. Dan paling menurut gue yang paling menarik adalah gimana jadi leaders yang bertanggung jawab bahwa di balik kita ada orang-orang yang percaya kepada kita, oleh karena itu harus dibayar lagi kepercayaannya itu. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Thank you guys. Thank you. Bye. Bye-bye. Diplomat Success Challenge Season 16. Wujud sinergi kolaborasi dari kompetisi menuju ekosistem entrepreneur terbesar di Indonesia. Raih hibah modal usaha total 2,5 miliar rupiah. Kirim ide bisnismu sebelum 13 September 2025.